Guys, katanya di sini untuk menjadi pasukan Kopassus ataupun pasukan elit Indonesia bukannya mudah. Berbagai-bagai latihan yang harus dihadapi. Bagaimana latihan mereka, bagaimana yang mereka hadapi untuk menjadi pasukan Kopassus. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya, guys. Okey, hari ini saya mahu menasyatkan satu video daripada channel Kompas.com. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Kompas.com. Okey, hari ini kita mahu menasyatkan adalah intip tahapan pendidikan di Kopassus yang dilahirkan pasukan elit TNI. Guys, bagaimana untuk menjadi pasukan Kopassus? Di sinilah katanya sangat banyak latihan-latihan berat yang harus kita untuk menjadi seorang pasukan elit Indonesia ataupun Kopassus, Kopaskat ataupun dan berbagai-bagai lagi, guys. So guys, ini adalah di antara latihan-latihan untuk menjadi pasukan elit Indonesia. Dan guys, kita tahu ya, pasukan elit Indonesia ini sudah terkenal di seluruh dunia. Malahan Kopassus ini adalah salah satu pasukan yang sangat digeruni di dalam dunia oleh tentera-tentera di lain negara. Jadi guys, untuk menjadi pasukan Kopassus ini latihannya bukan mudah ya, bukan yang mudah disangkakan, dan itulah latihan yang mereka harus hadapi untuk menjadi pasukan Kopassus. Dan bagaimana beratnya latihan untuk menjadi pasukan Kopassus itu? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus berisi prajurit elit TNI Angkatan Darat yang tangguh dan terlatih. Ketangguhan Kopassus tak bisa lepas dari kerja keras dalam menjalani pendidikan dan pelatihan. Bagi para prajurit TNI AD yang ingin bergabung di Kopassus, maka mereka harus melalui sejumlah tahapan pendidikan yang menguras fisik dan mental. Wow. Terdapat 5 tahapan mulai dari seleksi awal hingga pendidikan spesialisasi lanjutan. Berikut tahapan pendidikan untuk menjadi prajurit Kopassus. Ya, ini bagaimana tahap-tahap pendidikan dia, guys ya. Seleksi awal. Bagaimana seleksi awalnya? Pertama, tahapan yang menjadi syarat mengikuti pendidikan Kopassus adalah seleksi awal. Salah satu syaratnya, calon prajurit Kopassus haruslah prajurit TNI AD aktif dengan masa penugasan minimal 4 tahun dan sudah pernah dikirim dalam tugas operasi. Wow, maknanya dia pernah pergi untuk tugasan operasi ya, baru bisa. Lalu, peserta bukan seseorang yang berurusan dengan kasus hukum, serta mendapat rekomendasi dari komandan satuannya. Setelah itu, mereka akan diseleksi secara ketat mulai dari postur tubuh, kesehatan, fisik, wawasan kebangsaan, kesetiaan pada NKRI, hingga tes akademis dan psikologi. Wah, bermaknanya bukan saja daripada kekuatan ya, daripada akademi apa sekalipun harus diuji sekali ya. Pendidikan para dasar dan pradiko. Usai lolos seleksi awal, peserta didik akan menjalani pendidikan para dasar dan prapendidikan komando atau pradiko. Oh, pradiko. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan pembekalan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, dan yang lainnya. Proses ini akan berlangsung selama 2 bulan di Batu Jajar, Bandung, lalu dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan komando. Selanjutnya, peserta didik akan menempuh pendidikan komando selama 7 bulan. Pada tahap ini, peserta didik akan dituntut ketahanan fisik dan mentalnya. Tes psikologi pun bobot nilainya cukup besar dalam tahap ini. Nantinya, latihan akan dimulai dengan tahap hutan gunung, di mana peserta didik akan berlatih teknik dan taktik pertempuran hutan, hingga kemampuan survival atau bertahan hidup. Taktik hutan pun memang harus. Tahap ini akan ditutup dengan long march dari Bandung ke Cilacap, Jawa Tengah, untuk menjalani tahap rawa laut. Tahap ini dinilai sebagai tantangan terberat bagi para peserta didik. Karena harus menjalani infiltrasi melalui rawa laut, simulasi pertempuran, simulasi pelolosan dari kamp tawanan termasuk berenang ke Nusa Kambangan. Pelatihan ini akan ditutup dengan pelantikan sebagai prajurit komando, dengan disematkan brevet komando, mengenakan brevet merah,
dan baret mendapat merah, ya. sebilah pisau komando. Wow, baret merah dapat sebilah pisau komando ya, kalau yang sudah lulus. Bagi prajurit yang sudah menyandang brevet komando, maka akan ditempatkan di grup 1 Kopassus yang merupakan satuan para komando. Dalam tahap ini, para peserta didik akan menjalani tes psikologis lagi yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan terhadap minat dan kemampuan sebelum mengambil materi spesialisasi dasar. Ya. Diketahui, materi spesialisasi dasar tersebut meliputi tembak runduk, pendaki serbu, zemi demolisi, peralatan, perhubungan, dan kesehatan. Pendidikan spesialisasi lanjut ya. Selanjutnya, prajurit akan menjalankan pelatihan pertempuran hutan selama 1,5 bulan sebelum akhirnya menerima brevet pertempuran hutan. 1,5 bulan, Usai guys. mengantongi brevet pertempuran hutan, maka prajurit akan kembali ke kesatuannya Ya. di grup 1 Kopassus dan siap melaksanakan tugas operasi. Berikutnya, lewat rangkaian tes psikologis, prajurit akan mengikuti pendidikan spesialisasi lanjutan dan pengembangan spesifik kemampuan sandi yuda dan penanggulan teror. Banyak juga ya. Latihan-latihan mau jadi Kopassus nih. Bukan mudah. Orang-orang yang terpilih kan. Oke guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pun reaction tadi daripada channel Kompas.com. Katanya inilah intip tahapan pendidikan di Kopassus yang lahirkan pasukan elit TNI. Wow, memang sangat berat latihannya guys. Kalau saya diizinkan ataupun disuruh untuk menjadi pasukan Kopassus, awal-awal angkat tangan guys. Saya tidak bisa guys, kerana latihannya sangat berat. Berbagai-bagai level lah. Level 1, level 2, level 3, level 4. Dan barulah bisa menjadi seorang komando untuk Kopassus. Bayangkan guys. Allahu Akbar. Memang saya nggak bisa guys. Katanya untuk kelayakan pertama saja haruslah sehat tubuh badan. Itu wajib ya. Dan juga postur badannya harus tinggi dan harus tegap. Dan juga tidak ada mempunyai ataupun jenayah-jenayah ataupun seorang yang oknum lah. Dan dia haruslah bersih lah daripada segala jenayah daripada di dalam negara Indonesia, dan ia haruslah cinta mati kepada negara Indonesia. Itu syarat-syarat yang pertama. Katanya untuk menjadi seorang Kopassus ini seharusnya minimal ya, sudah pun berkhidmat di dalam Tentera Nasional Indonesia AD selama 4 tahun, dan barulah selepas itu dibolehkan untuk menjadi seorang ataupun komando Kopassus. Dan juga ia haruslah juga untuk belajar teknik tempur di hutan, untuk belajar teknik tempur di gunung, dan juga survival di dalam hutan, dan bertahan hidup sendirian di dalam hutan. Bagaimana guys? Kalau saya nggak bisa guys, tidak boleh guys. Bagaimana untuk bertahan di dalam hutan itu dengan makannya, minumnya, dan dengan binatang-binatang yang ganas dan buas ya, memang saya tidak boleh. Inilah untuk menjadi seorang Kopassus, dan inilah syarat-syaratnya untuk menjadi Kopassus. Dan sebenarnya banyak lagi didikan-didikan yang harus untuk kita jalani untuk menjadi seorang Kopassus. Kalau saya hendak terangkan di sini memang sangat panjang guys. Jadi saya simpelkan ataupun mudahkan, dan itulah di antara latihan yang sangat berat. Dan bukan itu saja, malahan di laut, di air, di darat, di gunung, semua mereka akan berlatih daripada segi senjata dan menggunakan senjata. Semua akan mereka tempuhi untuk latihan menjadi seorang Kopassus. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaksi sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.